Halo guys, selamat datang di channel gua ya. Ya kali ini gua masih bakal ngebahas King's Battle ya. Kalau misalkan di video sebelumnya itu gua kasih tutorial sama insignia grupnya. Ya mungkin kali ini gua bakal lebih ngasih tips lagi ya kalau misalkan buat teman-teman yang lagi di divisi 12. Karena ternyata untuk meta hero-nya itu ternyata ada beberapa hero yang misalkan lu pakai itu pas saat lu lagi bukan upper hand itu bisa bikin chance menangnya itu makin besar ya. Nanti mungkin gue bakal kasih tipsnya kalau misalkan nanti di King's Battle-nya itu gue dapat posisi yang bukan upper hand ya. Cuma sebelum masuk ke King's Battle nih gue pengen kasih tahu dulu ya. Kalau misalkan buat yang belum tahu untuk bagaimana bisa dapetin extra ingot ya, itu bisa dengan cara jual insignia yang didapat dari King's Battle ya. Nah ini contohnya, untuk harga jualnya itu satu insignia itu seharga 5.400 ingot. Jadi kasarnya kalau misalkan lu ada di ranking top ranking minimal master itu ya istilahnya lu setiap 2 minggu sekali bisa dapat ingot tambahan 5.400 ya. Ya bisa dari sini kalau misalkan kalian bisa dapat insignia setiap 2 minggu sekali itu bisa dijual seharga 5.400 ingot. Nah ini untuk ranking gue yang sekarang ya. Jadi untuk di divisi 12 ini ternyata itu chance menangnya adalah lebih besar chance-nya ketika bukan upper hand ya. Karena kalau misalkan upper hand itu dia harus benar-benar bisa ngekill musuh baru bisa dikatakan menang. Tapi kalau bukan upper hand itu ya kalian cukup nahan aja, jangan sampai ada hero yang mati lah gitu. Seri aja udah kehitung menang ya. Nah coba sekarang kita masuk ke matchnya lagi. Mudah-mudahan sih gue dapetnya yang bukan upper hand, jadi gue bisa ngasih tips ya gimana caranya supaya kalian tuh gampang kalau menang kalau bukan upper hand. Wah gue dapetnya yang upper hand lagi. Kalau yang bukan upper hand paling gue bandnya hero healer ya, hero poison ya. Terus hero nya lagi itu Yube sama gue band hero Pet Sacred Kun, gunanya supaya musuh itu nggak bisa nge-rapid pas kena stun ya. Wow dia ambil Zoyu, nice juga dia. Kayaknya dia mau pakai Lumeng sih habis ini. Berarti gue taruhnya itu Yuansu di situ. Kemudian gue ambil Daxiao dulu deh biar dia nggak bisa ngeheal. Takutnya kalau Daxiao diambil nanti gue kewalahan gitu nggak bisa ngekill dia. Skill Zoyu itu kalau misalkan dia ngeburn musuh otomatis dia imun ya terhadap kontrol. Jadi jangan ditaruh Yuansu di depannya Zoyu tuh, atau naruh hero yang ngurangin Anger di depannya Zoyu, karena itu nggak bakal berguna guys. Padahal gue mau ngasih triknya kalau bukan upper hand lah, gue dikasih upper hand nih sama devnya. Oke, nice, dia pakainya Sunce sama Huatuo ya. Berarti gue pakainya tipe stun nih sekarang di depan. Oh Zoyu itu imun ya, gue hampir lupa tuh. Nah gue taruh Dongzu aja nih, gue taruh di belakang supaya bisa kebal tuh sama ngurangin angernya setiap hero yang nge-hit dia. Dongzu ini hero favorit gue nih guys ya, hero meta gue kalau misalkan bukan di upper hand. Nah jadi kuncinya itu ada di Dongzu sama Macao ya. Nice, itu ada si Zhang He lagi yang bisa ngasih invisible. Oke lah, gue pakai ini aja lah. Sama satunya lagi tuh gue taruhin Dongzu aja deh biar dia kehabisan Anger.
Nah kayak gini aja lah line up gua. Hoki-hokian sih kalau seandainya kalian ada di posisi upper hand, karena musuh itu kalau misalkan dia bisa nahan sampai imbang aja, itu dia udah bisa bikin dia menang guys. Jadi kuncinya itu kalau di divisi 12 sebenarnya adalah kalian dapat gilirannya upper hand atau bukan upper hand ya, karena di situ kuncinya. Kalau bukan upper hand itu chance menang itu lebih besar tuh. Kita masuk ke battle. Nah Zoyo ini nih yang agak rese nih sebenarnya. Dia bisa imun tuh guys sama efeknya hero-hero yang bisa ngasih stun sama yang sejenisnya deh. Sama Gogia nih sebenarnya bisa ngasih efek silence ya. Nah kita lihat nih. Nah si Sunce itu otomatis burningnya, enjingnya habis kalau misalkan dia ngehit si Dongzu. Makanya Dongzu itu sebenarnya kunci utama sih kalau kalian itu dapat posisinya bukan upper hand. Ini coba kita lihat tuh bisa menang nggak nih pakai line up seperti ini ya. Coba kita lihat gue bisa menang nggak ya pakai formasi line up seperti ini. Si Huatuo-nya di invisible tuh guys. Nah gue cuma cukup harus ngekill minimal 2 hero deh supaya gue bisa menang gitu ya. Belum ada yang mati nih, aduh gue bisa kalah nih. Kayaknya gue skip ya guys, gue pengen lihat hasilnya nih, udah kelamaan soalnya. Nice, gue menang ya guys. Coba kita masuk lagi ke match yang satu lagi ya, mudah-mudahan gue bukan, aduh gue bukan yang upper hand lagi, gue dapetnya upper hand lagi nih.
tadinya gue pikir gue bakal dapet tuh yang bukan upper hand gitu. Nah ini gue lawan ranking yang legend ya guys ya, lawan legend gue bisa menang gak ya, soalnya dia nih di top global dia ranking 1 nih guys, si unit ini. Nah biasanya itu dia naruh Lumeng nih di bagian depan, soalnya gue udah sering banget nih ketemu dia. Nah gue udah sering banget nih ketemu dia di King's Battle. Biasanya sih dia naruh Lumeng di posisi pertama gitu, nanti dia di posisi ketiga itu ngambil Diochan supaya dia bisa ngembaliin angernya si Lumeng gitu kan, terus otomatis hero gue kena stun semua. Nah biasanya sih seperti ini nih si unit ini, makanya gue harus nyari hero yang bisa ngurangin angernya di posisi pertama. Oh dia beda, sekarang dia beda formasi karena gue taruh Yuansu, dia berubah formasi ya. Boleh nih. Ini gue mau main stun. Gue mau main stun aja lah di sini. Jadi kalau Lumengnya ada di posisi belakang, gue bisa stun dia. Bahayanya pakai Jugeliang itu kalau misalkan di belakangnya itu ditaruhin Dongzu ya, karena Jugeliang itu bisa jalan 2 kali dan Dongzu itu bakal, wah dia ngambil Dongzu kan, betul tuh. Soalnya udah kebaca sama udah permainannya dia udah terbaca gitu. Ini aja lah line up-nya. Kalau jangan ambil Dongzu lagi udah metong gue otomatis. Soalnya emang sebenarnya di divisi 12 ini upper hand atau bukan upper hand itu mempengaruhi chance menang kalian guys. Kalau misalkan kalian dapet yang upper hand itu yang sulit ya, karena harus ngekill musuh ya. Nah sementara musuh hanya butuh ngedef aja. Dan yang paling parah itu adalah Dongzu. Nah Dongzunya 2 kan udah kebaca nih dia, karena biasa pakai seperti itu. Jadi gue tahu line up nya dia. Cuma emang masalahnya gue di upper hand nih, jadinya sulit untuk menang. Majestic Spirit. Sword Storm. Untamed Flame. Godly Kick. Lingering Scent. Cosmo Divination. Bloody Bones. Bounty Untraced. 1,000 Cats. Killing Claws. 1,000 Cats. Godly Kick. Majestic Spirit. Sword Storm. Untamed Flame. Godly Kick. Lingering Scent. Cosmo Divination. Cosmo Nah Divination. kayak gini nih ngabisin Anger nih.
Jugeliangnya langsung Out habis kan the tuh. embrace. Aduh, payah. Karena Killing si Jugeliang claws. itu dia bisa jalan 2 kali, guys. Godly kick. Makanya sadis juga nih Dongju nih. Majestic spirit. Dia bisa bikin Angel gua habis gitu. Sword storm. Untamed flame. Godly kick. Cosmo divination. Out the embrace. Habis mulu Jugeliang gua, Killing Angelnya. claws. Godly kick. Sword storm. Tambahan paling informasi buat Iwansu itu dia bisa ngasih damage reduction ya sebesar 20%. Nah, nanti nih kayaknya gua Cosmo mau skip aja lah divination. videonya karena udah 15 menit Cosmo nih durasinya. divination. Wah, Out the embrace. Killing claws. Majestic spirit. Sword storm. Godly kick. Bloody bones. Out the embrace. oke, gua cukup kayaknya guys ya. Gua mau lihat hasilnya, tapi kayaknya sih Killing claws. dia bisa menang sih kalau lihat dari posisi seperti ini. Soalnya agak sulit nih. Kalau di upper hand itu paling intinya kalian harus ngekill musuh sih susahnya. Sedangkan musuh bisa ngedef ya. Godly kick. Majestic spirit. Sword storm. Untamed flame. Oke, cukup kayaknya gue cukup mau gue skip aja. Oke, nice, gue masih menang ya guys. Oke, cukup mungkin tutorial kali ini. Nanti mungkin setelah ini kali ya gue bakal buat kalau misalkan posisinya itu gue dapet yang bukan upper hand. Oke guys, jangan lupa ya di klik subscribe-nya dan like-nya, sama diaktifin tuh notifikasinya jadi kalian bisa dapetin informasi terbaru kalau misalkan gue buat video tutorial lagi. Oke, thank you.